Baik, Shalom. Pagi hari ini saya ada di Bukit Doa Prigen, atau hari ini saya ada di Bukit Doa Prigen di Banyuwangi. Dan saya ingin berbagi sedikit bahwa ternyata Anda tidak perlu ke Israel, karena di Prigen Bukit Doa Immanuel telah berubah, atau Anda bisa melihat Israel mini, lihat Israel mini di Prigen. Jadi mungkin tema kita adalah melihat Israel mini di Prigen. Dan mari kita mulai. Di belakang saya Tuhan minta dia mempersembahkan anaknya. Apa yang terjadi, saudara? Abraham membawa anaknya bersama bujangnya, korban persembahan, korban bakaran, maka waktu dia mempersembahkan anaknya Ishak di atas mezbah. Saya percaya bahwa mujizat masih ada. Tuhan masih melakukan mujizatnya, merubah air jadi anggur, merubah duka cita menjadi sukacita. Dan kuncinya, kalau saudara baca Yohanes pasal 2, dimulai dari kata Yesus dan murid-murid diundang juga ke perkawinan itu. Saya percaya mujizat dimulai saat Tuhan hadir. Nah, mari kita lanjut ke Menara Babel. Saudara, ini adalah Menara Babel, tempat orang berpikir membangun sebuah menara, di mana kita mengatakan bahwa mereka membangun untuk mencari nama. Dan akhirnya Tuhan menentukan. Itulah kesombongan. Kesombongan dimanapun berada selalu coba dibangun, ini pasti akan runtuh.
Saudara, saudara tentu pernah baca Alkitab dan kita tahu sebuah peristiwa di kitab Perjanjian Lama mengenai sebuah cerita mengenai Bahtera Nuh, di mana Tuhan menghukum dengan mengirimkan air bah, dan akhirnya kita tahu bahwa Tuhan menyelamatkan banyak orang, tapi pada akhirnya Nuh saja bersama keluarga yang diselamatkan. Kenapa? Karena saya belajar satu hal, bahwa itu pada akhirnya gambaran hidup orang-orang yang terbuka dengan keselamatan. Nah, saya tidak akan bahas tentang keselamatan, saya mau bahas tentang apa namanya Bahtera Nuh. Mari kita lihat sama. Ya, sebuah replika dari Bahtera Nuh yang luar biasa, dibikin dengan luar biasa, dan mereka buat itu persis ya. Jadi dia ada di Prigen, bukan di Israel, tapi mereka bikin itu bagus. Saya berpikir kenapa mereka tidak taruh di bawah gunung sana ya, tapi dia taruh di atas gunung. Itu juga catatan Alkitab menyatakan akhirnya dia nyangkut di atas gunung. Dan saya lihat ini bagus sekali. Bahtera Nuhnya luar biasa. Ini tangga untuk masuknya binatang-binatang. Saya bisa harap bisa masuk ke dalamnya. Bahtera Nuh yang buatan aja sudah besar ya, lagi pada waktu itu. Kita masuk ya. Nah, ini Bahtera Nuh modern, tentunya dari kaca. Oh, banyak banget.
penuh dengan jendela-jendela. Mereka buat persis seperti batuan, saudara. Oke. tabernakel atau kita sebut sebagai kemah suci. Saudara bisa lihat di sini bagus, kemah suci. Kemah suci atau kita sebut tabernakel. Kita akan coba mulai dari sini ya. Saudara lihat bagus sekali. Di sini ada korban bakaran ya, korban dipersembahkan di sini. Saudara lihat
disebut dengan ruang Maha Suci, di mana pada akhirnya dari ruang suci, jadi dari halaman tadi ke ruang suci, kaki dia, lalu ada meja roti, lalu ada yang paling penting bagi orang Israel adalah tabut perjanjian. Saudara bisa lihat lebih dekat, saya coba zoom lebih dekat. Ada dua grup Alkitab dan kelihatannya semua terbuat dari kayu namun disalut dengan emas. Dan di sini di tabut perjanjian inilah orang Israel meyakini bahwa Tuhan hadir di sana. Jadi Tuhan hadir di ruang Maha Suci, tepatnya di tabut perjanjian. Saudara, kudus lambang kehadiran Tuhan. Dan saya masih ingat kalau mengembalikan tabut ini Maha Suci Yerusalem, Saudara, pada zaman itu orang hanya bisa imam dari halaman masuk ke ruang suci. Namun ketika mereka masuk ke ruang Maha Suci, saudara, hanya imam harus menggunakan giring-giring pada bagian kaki dan rantai yang dihubungkan ke halaman minimal ke ruang Maha Suci. Sehingga bila imamnya tidak kudus, maka imam itu akan mati. Dan karena tidak ada orang yang berani masuk ke ruang Maha Suci, maka imam itu ditandai dengan giring-giring itu tidak berbunyi lalu ditarik. Saudaraku, berhadapan dengan Tuhan tidak ada satupun yang tersembunyi. Dan yang kedua, berhadapan dengan kehadiran Tuhan bukan hanya akan membuat Tuhan buat mujizat, tetapi berjumpa dengan Tuhan haruslah kudus, karena pada zaman itu siapapun yang tak kudus pasti mati. Hidup ini benar-benar harus kudus dan benar. Saudara, yang saya sebut sebagai ruang Maha Kudus. Yesus sudah lihat ada bagian-bagian mulai dari halaman,
Tuhan itu sangat luar biasa, saudara. Karena itu saudara, kalau saudara lihat lagi di bagian sebelah sini, itu ada ruang-ruang kecil untuk berdoa, saudara. Jadi ruang-ruang kecil ini dipakai untuk berdoa, saudara. Jadi kalau saudara lihat baik-baik di sini, saudara bisa lihat ada beberapa tempat yang merupakan tempat untuk berdoa. Jadi saya bersama istri sempat menggunakan tempat ini untuk berdoa. Jadi disediakan seperti gua-gua doa. Nah di sebelah sana ada, saudara, lebih dari 1-2 orang, ada ruang-ruang untuk berdoa. Jadi saya coba bawa saudara supaya saudara tahu bahwa wow, Prigen atau Bukit Doa Prigen ini sangat-sangat luar biasa. Cocok untuk gereja, cocok untuk kegiatan-kegiatan gereja atau kegiatan-kegiatan rohani. Karena itu saudara, pertama kita akan kembali mulai terjun. Di bawah sana ada air terjunnya, dan juga beberapa tempat-tempat yang menarik. Ada tempat yang bisa membawa kita pada suasana Israel. Jadi walaupun saya belum ke Israel, saya berdoa supaya Tuhan kasih kami berkat, atau mungkin ada hamba-hambanya bergerak memberikan kami berkat. Oke, mungkin itu saja yang saya dapat buat untuk kita sekalian. Sebelum saya menutup video ini, saya hanya ingin menyampaikan sebuah kesaksian bahwa setelah melayani, di dalam perjalanan melayani biasanya saya minta kepada Tuhan untuk bisa menikmati berkat Tuhan, entah itu sekedar refreshing, lebih dari sekedar itu. Dan saya mau bersaksi bahwa tanggal 17 sampai 20 Juli mendapatkan kesempatan menikmati berkat doa Prigen lewat hamba-hamba. Jadi doa dengan saya bingung mana saya ambil uang. Jadi saya bilang sama saudara, puji sampai sekarang, dan Tuhan kasih kami kesempatan. Jadi saya bawa sekarang di belakang saya juga ini. Haleluya.